sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tahapan konseling. Pengertian konseling adalah suatu proses yang dirancang untuk membantu individu mengenali, memahami, dan menyelesaikan masalahnya. Nah, di dalam proses konseling ini, konselor bukan hanya sekadar memberikan nasihat, tetapi juga menumbuhkan sifat empati terhadap si konseli agar si konseli ini merasa terbuka terhadap konselor. Nah, di dalam konseling ini ada asas-asasnya, yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, kenormatifan, dan kesukarelaan. Nah, di sini kita bisa membantu konseli itu menyelesaikan masalahnya, termasuk masalah hubungan, masalah sosial, akademik, ataupun masalah yang lainnya. Nah, tahapan-tahapan konseling yaitu kita bisa menggunakan teknik WDEP, yaitu wants, doing and direction, planning, dan evaluation. Cukup sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan konseling. Yang mana metode pelaksanaan konseling itu ada 8. Yang pertama, identifikasi masalah. Konselor mengumpulkan informasi awal dari konseli untuk mengetahui masalah utama yang sedang dihadapi. Dan yang kedua, membangun hubungan. Konselor menciptakan suasana aman, nyaman, dan penuh kepercayaan agar konseli mau terbuka. Yang ketiga, menetapkan tujuan konseling. Konselor dari konseling menyepakati tujuan yang ingin dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keempat, eksplorasi masalah. Konselor menggali lebih dalam tentang penyebab, dampak, dan kondisi emosional konseli melalui pertanyaan terbuka. Dan yang kelima, intervensi atau teknik konseling. Konselor memberikan bantuan sesuai pendekatan seperti teknik refleksi, modeling, reinforcement, restrukturisasi kognitif, latihan perilaku, dan lain-lain. Dan yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Konselor menilai perkembangan konseling, apakah tujuan mulai tercapai, apa yang sudah berubah, dan apa yang masih perlu dikerjakan. Dan yang ketujuh, tindak lanjut atau follow up. Konselor memberikan arahan lanjutan, memantau perkembangan, dan memastikan perubahan dapat dipertahankan. Dan yang terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Konseling ditutup jika tujuan sudah tercapai. Lalu, konselor memberikan penguatan agar konseli siap menghadapi masalah secara mandiri. Dan di sini akan dilanjut oleh saudari saya. Ini saya akan menjelaskan materi saya, yang dimana itu materi saya itu tentang tujuan bimbingan konseling. Sebelum kita membahas tujuan bimbingan konseling, alangkah kita itu membahas apa itu bimbingan konseling. Karena di sini mungkin sebagian sudah tahu apa itu bimbingan konseling dan sebagiannya belum tahu tentang apa itu bimbingan konseling. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan oleh seorang konselor kepada individu ataupun kelompok si konseling untuk mengembangkan potensi diri, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Dan di sini saya akan melanjutkan tujuan bimbingan konseling. Di sini tujuan bimbingan konseling ada beberapa. Yang pertama itu seperti pengenalan diri. Si konselor meningkatkan pemahaman si konseling tentang diri mereka sendiri, termaksud kekuatan ataupun kelemahan si konseling. Dan yang kedua ada penerimaan diri, membuat si konseling menerima diri mereka apa adanya, seperti menerima kelemahan, kekurangan si konseling. Dan ada juga yang ketiga, pengembangan potensi, yang dimana sini pengembangan potensi individu secara optimal. Yang keempat di sini pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini kita sebagai konselor memberikan dukungan dan strategi untuk mengatasi masalah si konseling. Dan yang kelima, mengambil keputusan, yang dimana itu kita sebagai konselor dapat membantu si konseling membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang dia pilih ataupun yang dia kemaui. Cukup sekian saya sampaikan, terima kasih. Nah, tadi kan teman-teman saya sudah menjelaskan beberapa materi. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu materi terakhir, yaitu tentang faktor mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan konseling. Keberhasilan pelaksanaan konseling ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkaitan. Faktor-faktor ini menentukan sejauh mana konseling dapat membantu si konseling mengatasi masalah, mengembangkan potensi, dan mencapai kesejahteraan psikologis. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut menjadi penting bagi si konselor agar proses konseling dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang sangat positif jangka panjang. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan konseling. Yang pertama yaitu keterampilan dan kompetensi konselor. Keberhasilan konseling sangat bergantung pada kemampuan si konselor dalam memahami teori, teknik, dan etika konseling. Konselor yang berpotensi mampu membimbing konseling secara efektif, membangun hubungan empati. Yang kedua yaitu motivasi dan kesiapan konseling. Konseling yang memiliki motivasi tinggi dan kesadaran akan masalah yang dihadapi cenderung lebih terbuka dalam proses konseling ini. Kesiapan konseling untuk berpartisipasi aktif mempermudah pencapaian tujuan konseling.
Yang ketiga yaitu hubungan konselor dan konseling. Hubungan yang harmonis dan sangat percaya antara konselor dan konseling sangatlah menentukan keberhasilan konseling. Komunikasi yang empatik dan dukungan moral dan sikap profesional si konselor menciptakan lingkungan yang aman bagi si konseling untuk mengekspresikan dirinya. Yang keempat yaitu metode dan teknik konseling. Pemilihan metode dan teknik konseling yang sesuai dengan karakteristik konseling yang jelas masalahnya yang dihadapi mempengaruhi efektivitas proses konseling. Yang kelima yaitu lingkungan dan dukungan sosial. Lingkungan sekolah, keluarga, ataupun organisasi yang mendukung proses konseling ini akan meningkatkan efektivitas intervensi. Dan terakhir yaitu proses psikologi, faktor psikologi konseling, kondisi emosional, mental, dan kepribadian konseling juga mempengaruhi keberhasilan konseling. Konselor perlu memahami karakter dan kondisi psikologi konseling agar intervensi yang diberikan tepat dan benar. Saya akan menyimpulkan makalah pelaksanaan konseling, yang dimana pelaksanaan konseling yaitu suatu proses proporsional yang dirancang untuk membantu individu mengenali, memahami, menyelesaikan masalah, baik itu pribadi, sosial, maupun akademik. Nah, di dalam makalah kami terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaan konseling, yang dimana tahap identifikasi masalah, yang dimana seorang konselor mengumpulkan informasi maupun data-data dari si konseling tersebut. Nah, yang kedua tahap perencanaan dan kesiapan konseling, yang dimana tahap ketiga itu pelaksanaan konseling. Nah, yang terakhir tahap evaluasi dan tindak lanjut. Nah, di dalam makalah juga terdapat metode dalam pelaksanaan yang sering digunakan dalam konseling, yaitu konseling individual, yang dimana interaksi antara satu dengan satu, yang dimana itu seorang konselor dengan konseling, si konseling memberikan masalah dan si konselor memecahkan masalah tersebut. Nah, di dalam makalah juga terdapat tujuan pelaksanaan konseling. Yang pertama itu sebagai sarana pemahaman diri, yang kedua sebagai sarana pemecahan masalah, yang ketiga sebagai sarana pengembangan potensi. Di dalam makalah juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan konseling, yang dimana faktornya itu pertama keterampilan dan kompetensi konselor, yang kedua itu motivasi dan kesiapan konseling terhadap hubungan antara konselor dengan konseling. Nah, yang ketiga itu metode dan teknik konseling. Yang keempat itu dukungan sosial ataupun dukungan dari sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.